Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audika Priantari Zain dari NIM 99. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal WordPress melalui Exam. Dimana kita buka Examnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka wordpress.org. Kita download WordPress-nya ini. Nanti akan terdownload dalam bentuk zip. Kemudian kita ekstrak. Lalu kita masukkan ke htdocs dalam exam kita. Di sini saya memberikan nama pada htdocs exam saya yaitu UAS Audi. Maksud saya Audi 099. Nah, setelah itu kita copy file yang sudah kita ekstrak ke folder Audi 099 ini. Kemudian kita buka localhost, kita buat database baru. Di sini saya memberikan nama yaitu sesuai dengan nama folder, yaitu Audi 099. Buat. Kemudian di sini kita buat dari hak aksesnya ya. Di sini kita tambahkan. Lalu di sini saya memasukkan Audi 099.4. Yang ini saya ganti localhost, dimana inangnya yaitu lokal. Masukkan kata sandi. Nah, untuk di bagian ini kita pilih semua ya, kita centang semua, lalu kita kirim. Lalu kita buat. Nah, maka akun pengguna akan selesai dibuat. Untuk mengeceknya seperti ini. Nah, ini sudah ada ya Audi 099. Kemudian kita buka localhost /uas Audi 099. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Kita pilih yang English saja, continue dan let's go. Kemudian di sini kita buat database-nya. Ini saya tulis Audi 099, jadi hampir sama ya, gitu biar mudah diingat. Meskipun kalau semisal penamaannya itu sama, akan rentan untuk mengalami blokir ya atau dihack gitu. Tapi ini karena untuk tugas saya memilih namanya sama saja agar mudah diingat. Lalu masukkan password. Nah, lalu kita install WordPress-nya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dan di sini kita disuruh untuk menuliskan beberapa informasi. Ada judul, username kita. Ini bisa berbeda ya dari username yang kita buat sebelumnya. Gitu. Jadi bisa kita gunakan bebas. Nah, masukkan email dan ini tidak perlu dicentang. Lalu kita proses install. Nah, di sini username-nya sebelum saya submit saya ubah terlebih dahulu menjadi admin ya, username-nya. Jadi di sini kita tulis admin dan masukkan kata sandinya. Lalu login. Kita tunggu sampai kita selesai loginnya ke dalam dashboard kita. Dashboard WordPress yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah dashboard awal atau default ya dari WordPress yang kita buat, seperti itu. Kemudian kita pilih yang general. Di sini kita bisa ganti bebas namanya apa saja. Untuk set title itu berarti kayak judul dari websitenya kita itu apa, seperti itu. Di sini kita juga bisa mengatur waktu, bahasa, dan yang lain sebagainya. Jadi kita bisa mengisikan sesuai dengan keinginan kita, dari cara penulisan waktu, cara penulisan hari, dan yang lain sebagainya. Jika sudah, kita save, lalu kita lanjut ke settingan yang selanjutnya. Nah, ini kita ganti dulu ya. Jadi saya mau ganti, yaitu temukan puisi. Nah, saya ini membuat dalam bentuk puisi gitu ya. Maksudnya
web tentang puisi seperti itu. Jadi untuk judulnya ataupun isi atau tagline-nya nanti juga akan dalam ranah gitu ya, ranah puisi gitu. Nah, setelah ini jangan lupa untuk kita save ya jika sudah. Kemudian untuk di reading sendiri, langsung saja ini kita ganti yang summary atau ringkasan gitu ya. Jadi nanti waktu di awal munculnya itu hanya berupa ringkasan gitu ya, tidak full text atau tidak full gitu puisinya gitu. Dan kalau semisal sudah bisa kita save, jangan lupa untuk di save. Lalu kita lanjut langsung ke permalinks. Nah di sini untuk yang ini saya pilih yang post name. Kita save juga. Nah setelah itu kita kunjungi website yang telah kita buat ya. Nah maka nantinya tampilan awal yang akan muncul adalah seperti ini. Nah ini adalah tampilan default dari WordPress kita. Nantinya kita akan merubah dari tema ataupun isi WordPress kita tersebut. Dan di sini saya mau merubah ke setting general, mau merubah site title-nya menjadi puisi romantis gitu. Kalau sudah bisa langsung di save. Nah untuk post ini kita bisa tekan untuk membuat post baru ataupun melihat post-post apa yang sudah kita, maksud saya page apa yang sudah kita buat gitu. Nah karena sampel page ini tuh mau saya hapus gitu ya, karena saya ingin halaman awalnya itu kosong gitu. Jadi untuk sampel page ini kita hapus terlebih dahulu dan nantinya kita akan membuat isi dari WordPress-nya dari awal seperti itu. Nah ini adalah tampilan awal ya dari WordPress kita. Kalau misal kita klik itu akan keluar kayak template-nya gitu. Nah isinya itu akan seperti ini gitu. Tapi untuk yang ini tuh saya ingin merubah tema dari WordPress ini gitu. Jadi saya tidak ingin membuat atau menggunakan tema dari WordPress ini. Untuk yang privasi ini langsung kita next aja ya, kita tidak merubah apapun. Lalu untuk post, nah di sini post ini kita akan merubah nih dari awal postnya itu isinya apa gitu kan, websitenya sendiri itu isinya apa gitu. Nah tapi sebelum itu saya mau membuat ya atau memilih widgets, artinya maksud saya apa saja yang ingin kita tampilkan atau kita hadirkan dalam website kita, entah itu footer, komen, atau yang lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya ingin menggunakan semuanya. Jadi di sini tidak ada yang saya hapus, gitu ya. Mungkin untuk yang komen di sini saya hapus. Jika di refresh maka komennya akan hilang seperti itu. Jadi kita juga bisa ya mengganti dari isi website kita. Kemudian selanjutnya saya ingin mengganti temanya. Nah, di sini kita bisa memilih tema yang gratis gitu ya. Di sini saya akan memilih kira-kira tema apa yang cocok digunakan untuk website saya. Sebenarnya ini dalam pemilihannya itu bebas ya, tergantung kebutuhan kita. Karena di sini saya hanya ingin membuat website puisi gitu ya isinya. Maksud saya tidak yang terlalu ribet seperti Shopee ataupun e-commerce yang lainnya. Jadi di sini saya menggunakan
tema WordPress yang simple. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misal kita sudah matang ya dalam pemilihan tema WordPress kita bisa tinggal install saja. Nah, di sini kita bisa langsung install ya. Bisa dilihat kalau temanya itu bintang 5, itu berarti kan untuk rate-nya sendiri kan bagus seperti itu. Jadi saya berpikir untuk memilih tema ini seperti itu. Nah, jika sudah diaktifkan, maka temanya akan berubah seperti tadi gitu. Nah, setelah itu tinggal kita isi nih apa saja isi yang ingin kita isikan. Nah, ini adalah contoh ya. Kita pilih yang post dan add new ya. Sebelumnya ini saya sudah membuat satu post, lalu saya buat lagi yang baru, add new. Lalu kita tuliskan di sini dari puisi yang ingin kita masukkan itu apa, seperti itu. Jadi di sini ada judulnya A Gentle Word Like a Spark of Light. Nah, di sini tinggal saya publish. Nah, sebelumnya itu di sini saya menggunakan dua kategori ya. Ada kategori nama saya Audika Briantari Zain, dan sebentar lagi ini saya akan membuat kategori yang baru. Nah, di sini sudah terlihat lah ya bahwa ada dua puisi dengan kategori Audika, yang nantinya kategori ini berarti akan menampilkan puisi-puisi yang dibuat atas nama Audika Briantari Zain. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin membuat kategori baru. Klik kategori. Nah, kemudian saya ingin membuat kategori baru dengan nama orang lain ya, yaitu Eko Winario. Sebenarnya namanya ini bebas ya, bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sudah ada Audika, dan di sini kita akan menambahkan lagi sub kategori, istilahnya itu anak dari kategori puisi gitu. Jadi puisi itu kan sudah termasuk kategori. Nah, nama-nama ini itu kayak sub kategori dari puisi tersebut. Ini untuk deskripsi ini bisa kosong, bisa enggak ya. Jadi opsional. Di sini saya menuliskan kumpulan puisi karya Eko Winario. Kemudian kita add kategori, maka nanti akan muncul dua subkategori dari puisi, yaitu Eko Winario dan Audika Briantari Zain. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan post baru. Nah, ini adalah post baru yang saya buat, lalu kita publish. Lalu kita cek ya, view site. Nah, di sini bisa terlihat kalau dari kategorinya sendiri itu masih belum terganti ya, padahal tadi kita bermaksud untuk puisi ini tuh ada di kategori Eko Winario. Nah, di sini kita ubah settingannya ke yang kategori yang post, terus ke kategoris. Lalu di sini kita ubah yang Eko Winario, bukan yang Audika Briantari Zain. Nah, kalau kita update, nah maka nanti hasilnya puisi ini itu akan menjadi milik dari penulis Eko Winario, bukan lagi Audika Briantari Zain. Nah, sudah terganti ya. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua kategori. Nah, kalau kita pencet ya judulnya, maka yang keluar adalah ini. Ada juga registration post untuk mengetahui apa saja puisi yang baru saja kita buat. Untuk search-nya sendiri juga bisa ya, kita bisa mengisikan satu kata kunci apa, lalu akan muncul judul dari puisi yang akan kita cari. Nah, untuk hasilnya sendiri dari ini sudah berbeda sekali ya dari WordPress yang sebelumnya atau yang default. Jadi ini lebih cantik gitu ya. Ada dua kategori, ada Eko Winario dan Audika Briantari Zain. Nah, judulnya juga ada puisi romantis gitu kan.
Nah, kemudian kalau semisal kita tekan dari beberapa opsi ini, maksud saya dari semisal continue reading atau kita klik dari kategorinya sendiri, maka akan muncul nih. Di sini saya mengklik yang Audika Briantarizing, maka yang akan muncul adalah puisi-puisi karya Audika Briantarizing. Klik continue reading, maka akan muncul spesifik ya dari puisi yang kita klik judulnya, seperti itu. Ada juga reaction post dan search untuk mencari puisi apa yang ingin kita cari sesuai dengan kata kunci kita. Nah, seperti ini ya, ada search result, maka akan muncul puisinya seperti itu. Kita mau cari di sini juga bisa. Muncul ya. Jadi mungkin untuk presentasi atau demo dari WordPress yang saya buat cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.